Gimana kabarnya Bu Rina? Alhamdulillah Putri, kabarnya baik. Kabar Putri gimana? Alhamdulillah baik juga, sehat juga. Ini kok Bu Rina kok nampaknya wajahnya kok wajah masih ada yang dipikirkan gitu? Tahu aja nih Putri nih. Iya Iya. nih Bu, sini ada ganjalan sedikit. Hmm. Ya, apa sih Bu yang sedang dipikirkan nih Bu? Ini Bu, untuk saat ini itu kan saya ngajar di kelas 3. Nah, Hmm. sebelumnya di kelas 3 itu menggunakannya kan bukan kurikulum merdeka ya Bu ya. Kita kan pakainya tema ya. Nah, sekarang itu di kurikulum merdeka itu sudah dipisah menjadi beberapa mapel. Nah, kemarin itu setelah, saya mempelajari dengan teman-teman itu, bukunya itu sudah tersedia Bu, buku-buku siswa, buku guru, tapi kecuali satu mapel Bu, mapel seni rupa. Nah, di seni rupa ini kita terkendala dari Kemdikbud itu belum ada buku siswanya. Nah, kita ketika menyusun CP dan TP pemetaannya itu, kita itu masih apa ya istilahnya ya, masih raba-raba lah kira-kira itu seperti ini. Sedangkan kalau untuk mapel yang lainnya itu kan sudah siap ya Bu ya, sudah siap ya. Nah, gimana ya Bu ya caranya itu untuk pemetaan TP-nya itu? Oh Itu iya. masih belum. Jadi di sini Bu Rina masih galau tentang TP-TP Mapel Seni Rupa di kelas 3 ya Bu Rina ya. Ya, betul Putri. Hmm. Nek untuk pemetaan CPTP itu sendiri, menurut Teh Bu Rina, saat ini tuh Bu Rina bisa atau memiliki kesempatan apa gitu untuk pemetaan tersebut menurut Bu Rina? Kalau menurut saya sih untuk kesempatan pemetaan CPTP itu bisa sih Bu seperti mapel yang lain kita turunkan dari CP-nya itu. Cuma kan kalau di mapel yang lain itu kan sudah jelas tuh dari buku siswanya kebutuhannya di semester 1 ini itu apa gitu. Tapi kalau untuk yang seni rupa karena saya masih baru ya Bu ya. Ini kurikulum Merdeka di kelas 3 itu hal yang baru, itu masih di semester 1 ini masih bingung ini apa sih nanti yang masuk, untuk pemetaan TP-nya yang masuk di semester 1 ini, begitu, Bu. Sedangkan di CP itu kan masih ini ya, masih umum ya, untuk fase B bisa masuk di kelas 3 atau masuk di kelas 4 begitu. Oh ya, jadi masih bingung ini ya Bu Rina ya untuk lah dari kebingungan Bu Rina itu nek sekarang itu Bu Rina itu dari skala 1 sampai 10 itu pada tingkat berapa Bu Rina? Kalau dihitung skala 1 sampai 10 mungkin masih masih 5 ya, Bu, ya, masih bingung ini yang masuk di kelas 3 itu yang mana, yang kelas 4 yang mana, begitu. Oh, jadi masih 5 masih masih mau terus belajar lagi terus bagaimana Ya, untuk memetakan yang CPTP-nya itu ya Bu ya. ya, betul Ya, betul. iya, kekuatan apa sih yang Bu Rina itu miliki untuk bisa meningkatkan itu dari 5 menjadi 10 yang maksimalnya itu Bu Rina ngapain? Eee, apa ya, Bu, karena saya masih bingung mungkin dengan kolaborasi kayak Bu ya, kolaborasi dengan sesama guru kelas 3 yang dari sekolah lain. Nah, kebetulan kan di tempat saya itu kompleks, jadi ada SD 2 SD lainnya. Nanti, saya akan berusaha berkolaborasi, kira-kira Bapak Ibu guru di SD lain yang di kelas 3 ya, Bu, yang di kelas 3 untuk seni rupa apakah, menggunakan buku sumber yang lain atau bagaimana? Begitu, Bu Tri. Oh, itu bagus sekali Bu Rina kolaborasi dengan teman. Lah itu kolaborasi bisa dilakukan Bu Rina. Ya. Ketika kolaborasi itu pastinya kan yang terlibat banyak ya Bu Rina ya dari guru-guru yang tadi disampaikan Bu Rina dari SD lain yang sama-sama mengajar di kelas 3 ya. Lah, nek misalkan kolaborasi itu ono hambate nek apa ndak itu Bu Rina?
Kalau kolaborasi, hambatannya ini Bu, menyesuaikan waktu karena apa ya, karena kesibukan sekarang ini di sekolah kegiatan ya dari kemarin tuh mulai dari apa itu Bu, FTPI, kemudian, MAPSI, dan yang terakhir ini masih ada Jambore. Jadi, kita untuk menyamakan waktunya agak sulit, nanti yang satunya bisa, yang satunya tidak bisa. Hambatannya itu sih Bu Tri. Oh, jadi hambatannya itu ya, Bu ya. Ya, memang setiap kegiatan, setiap kita melangkah itu pasti ada hambatannya ya, Bu Rina. Itu kolaborasi itu sudah bagus itu, Bu Rina, dengan yang lainnya. Lah, solusinya itu biar nanti nih misalkan Bu Rinanya sempet, terus guru yang lain tidak sempet. Lah, nih misalkan ben sempet semua itu, solusinya itu apa, Bu Rina? Solusinya janjian kali ya Bu. Nanti kan setelah acara kemah itu kan agak longgar nih. Nah, paling pan Mm-mm. persiapan untuk apa? Ulangan lingkup materi. Nah, di situ nanti kita bisa janjian Bu. Nah, ulangan biasanya anak-anak itu kan kita bisa memanfaatkan waktunya. Oh iya, bagus sekali itu Bu Rina ya. Janjian atau mungkin kalau misalkan atau kalau itu tidak bisa ya, bisa secara daring ya Bu Rina ya. Sekarang kan zamannya sudah zaman online ya Bu Rina ya. Bisa ya itu ya. Tuh. Di dalam pemetaan CP dan TP itu Bisa. ada prioritas enggak Bu Rina? Prioritas utamanya apa untuk pemetaan dari CPTP itu sendiri? Prioritasnya berarti tadi itu Bu, kita, petakan mana kompetensi yang harus dimiliki di kelas 3 sebelum, lanjut, belajar kompetensi di kelas 4. Jadi prioritasnya, mengambil yang dibutuhkan di kelas 3 dan juga memetakan mana yang masuk di semester 1 ini, Bu. Oh ya, mengambil yang dari kelas 3 ya, Bu ya. Nah, itu ada strateginya enggak, Bu Rina itu Iya. untuk melaksanakan itu? Pemetaan yang seperti itu. Strateginya seperti itu tadi Bu ya, kolaborasi Bu ya, kolaborasi jadi, satu sama lain memberikan masukan, kita musyawarahkan mana nih yang paling tepat untuk di kelas 3 dan juga, siapa tahu nanti ada teman-teman yang lain juga itu yang, punya sumber belajar yang lain yang untuk murid karena untuk saat ini, itu suatu hal yang baru di kelas 3 seni rupa itu kita harus masih, mencari sumber-sumber yang lain walaupun itu, bukan apa ya, belum belum, bukunya itu belum tertata seperti apa yang kita inginkan. Paling tidak di dalamnya itu ada materi yang ingin kita sampaikan ke anak-anak gitu, Bu Tri. Ya, itu strateginya sudah bagus itu, Bu Rina, dengan memetakan pada buku-buku tersebut ya. Dan jangka waktunya kapan itu Bu Rina akan melaksanakannya itu? Mmm, berarti kalau setelah acara minggu depan mungkin minggu depan, nanti kalau misalkan tidak bisa ketemu langsung seperti, tadi yang disarankan Ibu bisa apa ya, melalui daring kali ya, Bu, ya? Karena sekarang sudah zamannya canggih gitu. Hmm. Iya, Bu Rina. Dari tadi sudah strateginya sudah ditemukan juga sama Bu Rina ya. Nah, untuk mengukur bahwa CP tersebut itu sudah dipetakan, itu ukuran keberhasilannya menurut Ibu Rina itu bagaimana? Kalau menurut saya pemetaan itu berhasil itu, apabila sudah jelas Bu, di dalam satu CP misalkan, mana yang apakah itu dibutuhkan masuk di kelas 3 atau tidak. Kalaupun memang, harus dilakukan di kelas 3 dan kelas 4 ya tetap kita ambil. Jadi intinya sudah jelas CP itu dipetakan, menjadi TP yang masuk di kelas 3 dan yang masuk di kelas 4 begitu Putri? Oh, jadi ukuran keberhasilannya adalah dari pemetaan CP itu nantinya sudah
Ini mana yang masuk di kelas 3, mana yang masuk di kelas 4, mana yang masuk di semester ini. Seperti itu ya Bu Rina ya. Iya betul, betul Bu. Jadi nanti kalau sudah selesai kita petakan TP-nya, kemudian dipisah mana yang masuk di semester awal menjadi dasar untuk pembelajaran TP yang ada di semester 2. Benar Putri? Oke. Eh, dalam melaksanakan pemetaan tersebut ada gangguannya enggak Bu Rina? Atau Hmm, ya hambatan lah atau untuk Kalau mengantisipasinya tersebut. Ya, kalau hambatan dan gangguan, yang tadi itu ya Bu, kita itu masih belum punya, pegangan dasar, buku siswanya itu seperti apa, kemudian, waktu yang harus kita luangkan agar kita itu bisa diskusi bersama-sama, jadi nggak bingung lagi. Nah, kalau, solusinya iya, tadi itu Bu, kita harus benar-benar, meluangkan waktu agar kita bisa membahas bersama-sama dan pemetaannya itu bisa jelas, begitu. Gitu. Komitmennya ada nggak Bu Rina dalam pemetaan tersebut? Komitmennya harus ini sih Bu, harus mau, bersama-sama, saling bermusyawarah untuk ke depannya, Oke, gitu. berarti semuanya harus mendukung gitu ya Bu Rina untuk tercapainya pemetaan CP dan TP tersebut. Ah, Iya. siapa aja yang terlibat Bu Rina? Kalau yang terlibat berarti kan, yang saya mintai untuk diajak komunikasi itu kan guru kelas di lain, Bu. Kemudian setelah itu juga, saya diskusikan dengan guru kelas yang sudah mengajar dengan menggunakan kurikulum Merdeka yang sudah beberapa mereka kan mungkin lebih paham apakah yang, saya hasilkan dari teman-teman itu sudah betul atau belum. Kemudian setelah itu juga, minta pendapat dari kepala sekolah, begitu. Oke Bu Rina, berarti di sini ketika Bu Rina sudah menemukan TP-TP hasil kolaborasi dengan teman-teman yang tadi Bu Rina sebutkan, baik dalam satu sekolahan ataupun di luar sekolahan, nanti juga banyak pihak yang harus terlibat ya Bu ya, untuk mendukung tercapainya pemetaan eh, CP dari mapel seni rupa itu. Senang sekali Bu Rina bisa ngobrol seperti ini. Mungkin masih ada yang lagi enggak yang ingin disampaikan sama Bu Rina terkait dengan pemetaan Untuk CP ini? ini Untuk saat ini cukup sih, Bu. Jadi sudah nggak pusing lagi. Yang awalnya tadi, "Aduh gimana ya, ini saya masih baru, belum ada bukunya." Nah, ternyata memang saya butuh ketemu dengan teman-teman yang lain yang sesama kelas 3. Terima kasih Putri, sudah cukup untuk hari ini. Oke, sama-sama Bu Rina. Ternyata dengan kita ngobrol itu terbuka ya, tercerahkan pikiran kita ya Bu Rina ya. Oke, mungkin itu aja Bu Rina. Nanti kita bisa ketemu di lain waktu ya Bu Rina. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Oke, diulang dulu Bu Rina. Sudah? Selamat siang, Putri. Selamat siang juga Bu Rina. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Rina. Bu Rina sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat juga, terima kasih. Nah, Putri, hari ini kita ada waktu sedikit nih untuk ngobrol kira-kira di waktu kita ini yang singkat, Putri pengen ngobrolin apa? Oh iya ini Bu Rina, saya itu kok masih ada sedikit kayak ganjalan, masih agak-agak bingung gitu Bu Rina. Ini kan kurikulum Merdeka itu untuk kelas 9 itu kan baru tahun ini Bu Rina. Lah mapel saya informatika itu kok ada materinya itu algoritma. Lah logika algoritma itu kok ya materinya tak lihat di buku itu kok susah sekali itu sih Bu Rina, saya menyampaikannya aja susah, apalagi anak untuk memahaminya. Lah saya pinginnya itu piye caranya biar anaknya yo lebih mudah untuk memahaminya seperti itu Bu Rina.
Iya iya. Berarti Putri itu, ini masih bingung tentang algoritma di kelas 9 ya. Kira-kira gimana di anak kelas tersebut itu bisa memahami, karena menurut Ibu itu materinya, lumayan susah ya Bu, apalagi untuk anak-anak begitu ya Bu ya? Iya, Bu. Jadi saya tuh mikir, ini aja saya mau ngajar aja saya bingung. Lah terus apalagi anaknya. Seperti itu. Padahal itu materinya kan juga perlu diajarkan ke anak, Bu Rina. Nah itu solusinya ki piye ya, Bu Rina ya? Oke. Kalau misalkan tadi kendalanya Ibu di pelajaran, algoritma tadi, kira-kira yang ingin Ibu capai itu apa sih, Bu? Ya paling tidak itu anak tahu tentang algoritma. Anak itu bisa menentukan langkah-langkah algoritma seperti itu. Ya nggak harus di buku itu ya nggak apa-apa sih ya. Tapi ini saya tuh kok bingung mau ngajarin ini sing piye ngono lho Bu Rina. Oke, berarti, tujuannya nanti Ibu itu ingin anak-anak itu bisa, mengetahui langkah-langkah algoritma itu seperti apa gitu ya, Bu? Iya Bu Nah, Rina. kalau untuk saat ini, kira-kira itu mereka itu ada di tahap mana, Bu? Apakah memang benar-benar sama sekali tidak tahu, belum tahu, bagaimana? Belum tahu kalau tahap dari 1 sampai 10 itu pakai 1 sampai 10 ya 5 Bu Rina. Jadi masih masih minim sekali itu menurut saya Bu Rina anak-anak untuk pemahaman dari logika dan algoritma. Makanya saya bingung untuk menerapkan materi yang ada di buku tersebut Bu Rina. Nah, kalau dari yang Ibu sampaikan tadi 1 sampai 10 kan sekarang posisinya masih di 5 ya, Bu, ya. Masih di Kira-kira 5. targetnya di angka berapa, Bu? Ya, 8 itu sudah bagi saya itu sudah sangat bagus sekali Bu Rina. Di angka 8 itu anak sudah memahami logika, anak sudah bisa tahu oh ya algoritma itu adalah seperti ini. Seperti itu Bu Rina. Nah, tadi kan, Ibu ingin, naik ya, Bu, ya, dari level 5 menjadi 8. Itu kira-kira butuh waktu berapa lama, Bu? Lama nggak sih, Bu? Ya, karena ini kan masih aslim terus habis itu project ya. Kan untuk materi itu sendiri baru saya sampaikan pertengahan Oktober itu Bu Rina. Oke, berarti kira-kira, apa yang Ibu bisa lakukan, Bu, untuk mencapai hal itu? Ya itu apa ya? Saya tuh kok masih bingung apa ya? Oh, apa gini aja nih, misalkan materinya itu soal yang ada di buku itu tidak harus saya sampaikan semuanya, tapi materinya intinya aja seperti misalkan algoritma ya berarti kan menggunakannya logika. Yang penting ya langkah-langkah logikanya, tapi soal-soal yang di buku yang muter-muter kayak gitu itu apa nggak usah ada nih seperti itu ya Bu Rina ya. Kok saya ini baru kepikiran ini Bu Rina. Jadi tetap materinya itu logika dan algoritma, tapi levelnya itu sing tak turun ke ngono lho Brina. Gimana? Oke. Oke, bisa itu, Bu. Jadi kan karena Putri merasa anak-anak ikut itu kesulitan untuk mengerjakan apa pekerjaan yang ada di buku, jadi daripada tidak sampai pada tujuannya, Ibu mau mencoba menurunkan levelnya gitu ya, Bu, agar mereka itu bisa mengikuti pelajaran logika dan algoritma tersebut. Nah, kalau misalkan tadi Ibu sudah melakukan hal tersebut, kemudian sudah tahu kira-kira, butuh waktunya kapan, kemudian, ada kendala nggak, Bu, misalkan ketika Ibu mau melakukan hal itu? Ya, kendalanya ada Bu Rina. Biasanya kan anak itu nek disuruh baca itu ya susah ya nek kon baca buku nek baca WA itu enggak seperti kita. Kita nek baca WA aja berjam-jam itu kan enggak ya Bu Rina. Nah itu anak Iya, kendalanya itu kadang anak disuruh membaca buku itu kadang enggak mau disuruh mengerjakan soal apalagi nih algoritma kan soalnya panjang-panjang jawabannya kan juga panjang-panjang itu juga enggak mau jadi keinginan anak untuk membaca buku itu kok semakin ke sini tuh literasi dari anak itu kok ada yang kurang. Jadi walaupun nggak semuanya sih, cuma
ada memang sebagian anak itu untuk membaca itu masih males membaca, terutama membaca buku paket itu Bu Rina. Ya, oke. Berarti kendalanya itu ada di minat baca anak ya, Bu ya. Iya Bu Karena Rina. sekarang ini tuh minat baca anak ke buku itu sudah tergeser dengan gadget gitu ya. Mereka Iya itu Bu. lebih semangatnya membacanya itu kalau di aplikasi atau kegiatan yang terkait dengan yang ada di HP. Nah, untuk kendala tersebut kira-kira apa yang ingin Putri lakukan? Apa ya? Oh iya tadi Bu Rina bilang gadget ya, kok saya baru kepikiran ini Bu Rina. Kalau anak kan lebih suka membaca dengan gadget ya, seperti WA ya. Ya berarti kalau seperti itu nanti materinya ya itu aja oh, tak buat. Yang misalkan pakai slide Hmm, atau nanti misalkan kalau soal pakai kuisis gitu aja ya. Kayaknya nek seperti itu anak-anak kan lebih seneng sih Bu Rina ya. Apalagi nek kondolanan game itu kan anak seneng ya. Kok saya baru baru kepikiran ini. Oh iya ya gadget saya. Oh ya berarti main game ya. Terus oke, oke. tebak-tebakan kayak gitu kan pasti anak suka itu Bu Rina. Jadi oh ya berarti nanti anak bacanya itu ndak baca buku lagi. Anak yang suka bacanya lewat HP ya berarti nanti bacanya pakai HP aja lewat HP maksudnya bukan pakai HP-nya ya Bu Rina ya. Seperti itu Bu Ya, Rina. iya Putri. Jadi nanti strategi yang Ibu pakai itu menggunakan media elektronik gitu ya Bu ya. Tadi kan Putri bilangnya itu kan misalkan membuat pakai slide atau menggunakan aplikasi kuisis. Nah, kira-kira prioritasnya yang mana Bu yang mau dipakai dalam waktu dekat ini? Kalau dalam waktu dekat ini mungkin yang pakai kuisis dulu ya Bu Rina ya. Karena anak-anak kan kalau misalkan mengerjakan terus ada bunyinya itu seneng ya. Nah, ya mungkin Pak yang soal pakai kuisis. Nah, terus nanti untuk materinya mungkin materi tak buat di slide terus nanti slide-nya itu saya share di grup WA. Jadi kan anak bacanya lewat WA itu seperti itu. Jadi prioritas utama ya bagaimana agar anak itu mau membaca, nggak menggunakan buku, anak yang nggak mau dengan buku, atau anak yang tidak suka dengan buku, yaitu dengan menggunakan media lewat misalkan HP seperti itu prioritas saya, Bu Rina. Oke, keren sekali tuh Bu rencananya Bu. Nah, kira-kira nanti untuk mencapai hal tersebut, Ibu kira-kira yang mau dilibatkan itu siapa saja Bu? Kalau karena ini ada hubungannya dengan anak ya nanti yang saya libatkan ya berarti anak Bu, nanti anak terlibat langsung dan juga ini saya mungkin nanti akan minta bantuan sama bapak ibu guru yang lain karena kan mesti ketika kita membuat presentasi, ketika kita membuat kuisis kadang ada kendala Bu lah itu berarti di samping murid juga terlibat juga rekan sejawat teman-teman yang nantinya bisa membantu saya dalam membuatan eh, media pembelajarannya itu, Bu Rina. Iya, oke, baik. Nah, berarti tadi Ibu sudah tahu ya apa yang harus dilakukan, kemudian prioritasnya apa. Nah, dari percakapan kita dari awal sampai akhir, kira-kira apa yang didapatkan Putri? Oh iya, banyak sekali Bu yang saya dapatkan ya. Jadi yang utamanya adalah di sini saya sudah mulai tercerahkan. Oh ya, berarti ketika anak itu tidak bisa mengerjakan soal, ya berarti soalnya saya turunkan. Seperti itu, Bu Rina. Iya, sama tadi itu ya Bu ya, media apa yang akan Oke, dipakai ya Bu iya ya, betul, agar Bu Rina. Hmm. anak itu tertarik. Nah, nanti kalau sudah Ibu terapkan kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Bu ya, karena saya nanti juga penasaran nih hasilnya seperti apa, apakah anak itu bisa jadi mengetahui apa bagaimana langkah-langkah logika dan algoritma yang mereka pelajari, ataukah masih harus cari cara yang lain lagi nih Bu, agar kita lebih berhasil lagi ke anak-anak. Semoga nanti strateginya berhasil ya Putri ya. Iya, saya terima kasih ya Bu Rina hari ini sudah mau bincang-bincang dengan saya. Saya juga sudah tercerahkan. Kita mungkin nanti bisa ketemu di lain waktu ya Bu Rina ya. Terima kasih Bu Siap. Rina.